Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Betul nggak semuanya? Betul tidak, Pak? Bapak sekarang mungkin kurang merasa betapa besarnya nikmat gigi ini. Tapi coba kalau gigi rontok-rontok, baru aduh kalau seandainya saya punya gigi ya enak banget ini. Setiap manusia hendaknya mempersiapkan diri menghadapi kematian ini kapanpun juga. Dan beliau mengatakan, orang yang banyak mengingat bahwa dia akan mati, akan terjadi kepada dirinya 3 kemuliaan berikut ini. Akan terjadi padanya 3 kemuliaan berikut ini. Orang yang banyak sadar bahwa dia akan mati, selalu dia ingat bahwa dia akan mati, dia akan mati, dia akan mati. Apalagi melihat orang lewat yang diusung, dia ingat dirinya di posisi itu satu ketika nanti, mungkin cepat atau mungkin lambat, tapi pasti. Maka akan terjadi pada dirinya 3 kemuliaan berikut ini. Apa yang pertama? Ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan dirinya segera bertaubat. Cukup, sudah, saya tidak mau lagi melanjutkan perbuatan maksiat ini. Jangan-jangan dalam keadaan melakukan perbuatan ini saya mati. Jujur kaum muslimin, waktu saya di pondok pesantren dulu di Tawali Padang Panjang, saya kan salah seorang penggemar Rhoma Irama dulu. Saya ingat film beliau Satria Bergitar. Ada juga film beliau bersama Kiai Haji Zainuddin MZ, Nada dan Dakwah. Sampai begitu, Pak. Saya ingin melihat. Dan memang Kiai Haji Zainuddin MZ dulu adalah idola saya. Setiap keluar kaset barunya mesti saya beli. Gimana cara bela saya nggak makan, pokoknya beli kasetnya. Saya dengarkan, saya hafal, lalu saya ceramahkan seperti apa yang saya dengarkan. Ya, sehingga saya di Padang Panjang dulu digelari dengan dai cilik. Kalau ada lomba-lomba dakwah itu dari Sumatera Barat, saya diundang. Sampai tingkat provinsi, sampai tingkat ya begitulah, kita bawa piala. Nah, ada Zainuddin MZ main film bersama Rhoma Irama, saya mesti ikut, saya harus nonton. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya beli tiketnya, Pak. Saya beli tiketnya, saya ngantri. Jujur loh, Pak, ya, saya ngantri. Anak kecil, baru kelas 3 atau kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP itu, tapi di pesantren ya. Yang didik saya kan nggak ada. Menurut saya ini ulama, ini dai, harus saya tonton nih. Yang mengharuskan nggak ada, cuman nafsu aja. Tapi kaum muslimin yang kami muliakan, waktu saya di dalam bioskop, terbayang oleh saya enggak, bagaimana kalau gempa runtuh bioskop ini, saya di dalam mati. Judulnya Zulkifli mati anak pesantren dalam bioskop. Jelek banget ya, kepikir kayak gitu, Pak. Sudah nggak menikmati tontonan lagi tuh, mati. Gimana kalau seandainya terbelah bioskop ini? Kebayang kayak gitu, Pak. Lalu saya meluncur ke dalam, Zulkifli hilang dalam bioskop. Ya Allah ya Rabb, gelisah terus, udah mau kencing jadinya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, coba kita ingat ketika kita akan buat dosa maksiat, bagaimana dalam keadaan itu kita meninggal dunia? Bagaimana ketika kita sedang, maaf ini, di selangkangan pelacur, ketika itu kita dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Bagaimana ketika kita menenggak barang haram, saat itu kita meninggal dunia? Zikru hadhi min lazzat, mengingat kematian ini akan menjadikan kita ta'jilut taubah, menyegerakan taubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Cukup. Ini adalah kebaikan dan kemuliaan. Yang kedua, kata Ibnu Daqqaq, Imam Ad-Daqqaq, kemuliaan yang akan dianugerahkan Allah kepadanya akibat daripada sering dan terus mengingat bahwa dia akan menjadi mayat, dia akan mati. Yang kedua adalah qalbul qanaah, hati yang qanaah, merasa puas dengan apa yang sudah sampai di tangannya. Rezeki yang dia dapatkan, dia puas, dia bersyukur dengan rezeki itu. Dan dia tidak ngiler, tidak ngences, ya, tidak semangat dan tidak tamak melihat rezeki yang di tangan orang lain. Dia sudah bersyukur dengan ada di tangannya. Buat apa juga banyak-banyak, uang perut cuma segini kok. Ya, dia bersyukur, qanaah muncul, ya. Saya ini akan mati.
Memang dunia saya buat lagi tuh rumah bertingkat, tanah lebih luas. Buat apa? Yang saya butuhkan cuma, ya istilahnya kalau dia pun beli tanah, dia juga tidak akan menjadikan tanah itu bersinggasana di hatinya, keberatan Pak. Biarkan dunia ini dalam genggaman tangan kami, kata Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi dunia ini haram bercokol di hati kami. Qanaah, hati yang qanaah. Orang yang banyak zikru hazimin ladzat, banyak mengingat kematian kaum muslimin. Abu Darda punya bait syair yang sangat menyentuh, dan bagi saya semenjak di Tawalib dulu sampai sekarang hafal. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini. Apa yang ada jarang disyukuri. Ingat ya, Abu Darda adalah seorang sahabat Rasulullah Al-Ansari, pedagang sukses. Ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad, sepenuh hidupnya dia abdikan sisa waktunya bersama perjuangan Rasul. Dia udah bosan dengan kehidupan yang glamor dan muak dengan dunia. Dia yang mengubah bait-bait syair ini, Pak. Apa yang ada jarang disyukuri. Apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Dunia bagai bayang-bayang fata morgana, dilihat ada, ditangkap hilang. Nafsu bagaikan air laut, semakin diminum semakin bertambah haus. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di dalam hati ini berkumpul dua cinta. Cinta dunia, cinta nafsu, dengan cinta kepadamu. Hanya cinta kepadamu yang kuharap tumbuh dibajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Ma'asyiral muslimin, kenapa Abu Dzar bisa melantunkan bait-bait yang sekarang udah dinyanyikan orang dalam nasyid ya? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam, nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Betul nggak semuanya? Betul tidak Pak? Bapak sekarang mungkin kurang merasa betapa besarnya nikmat gigi ini. Tapi coba kalau gigi dia rontok-rontok, baru aduh kalau seandainya saya punya gigi ya enak banget ini. Sop kambing, sate. Ketika gigi ada, nggak terasa inilah nikmat. Itu waktu Isya ya. Baik. Ibarat Allah yang kami muliakan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Kayak gitu biasanya. Wanita yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, dapat jadi istri kita. Udah jadi istri kita, kalau dulu sayang, hati-hati ya. Udah di tangan kita, mata lo kemana lo taruh? Gitu. Kenyataan ini kaum muslimin. Sesuatu yang diburu itu, kalau udah di tangan itu, rasa syukurnya nggak ada. Siapa yang punya rasa syukur ini dan puas dengan apa yang ada di tangannya, orang yang banyak mengingat bahwa dia akan mati. Ngeliat istrinya yang sudah punya anak 2, 3 kan mulai maaf nih, mulai jebol tuh. Apalagi kalau sudah mulai ngedoyor badannya. Udahlah, ngeliat istri hilang semangat gitu. Apalagi istri tergolek, ngiler, makin hilang semangat. Kenapa ya gua nikahin lo? Bahasanya udah nggak sehat. Si Anu tuh, udah ngeliat bini orang. Ya Allah ya Rabb. Coba kalau dia ingat bahwa dia akan mati, ini istri juga akan mati, insya Allah ini akan jadi istri saya di surga, jadi ratunya bidadari. Saya dulu menikahinya dengan apa adanya, sekarang gini jadinya. Ya sudah, beginilah nikmat untuk saya, inilah rezeki buat saya. Kalau itu Pak, la in syakartum la azidannakum. Kalau pandai mensyukuri, Allah tambah yang lain. Ayo. Tapi kalau nggak pandai mensyukuri, nyesal terus ngeliat istrinya, ini orang apa enggak ya? Nggak bakalan deh Allah tambah. Kalaupun kita paksakan diri kita nambah, nggak akan berkah. Nambah itu Pak, kalau Allah yang ngasih. Kapan Allah kasih? Kalau penuh syukur dengan yang ada ini. Disayangi, diberikan cinta kasih, dididik dengan benar, diajak menjadi wanita salehah, Allah pun berterima kasih kepadanya. Karena titipan yang dititipkan pada kita, kita rawat dengan benar.
dan Allah tambahkan dengan yang lain. Loh, kalau mau tahu resepnya, ya itu resepnya. Saya bukan orang cerita aja Pak. Nanti secara pribadi Bapak boleh tanya sama saya. Kaum muslimin yang kami muliakan, qanaah muncul di hati orang yang mengingat bahwa dirinya akan mati. Yang ketiga, kemuliaan akan diberikan oleh Allah, kata Imam Ad-Daqqaq, kepada orang yang banyak mengingat kematian adalah tumbuh giat dan semangatnya, nasyatah fil ibadah. Tumbuh giat dan semangatnya dalam beribadah. Kaum muslimin, seorang ibu divonis oleh dokter umurnya nggak lebih dari 2 minggu lagi, wajib mati kata dokter. Memang sebagian dokter ada yang mantap betul, dia mengumumkan, ibu, maaf bu, menurut analisa kami paling lama umur ibu 2 minggu lagi. Maaf, kami tidak bisa menolong lagi. Kencingnya berdarah, buang air besarnya berdarah, ternyata lambungnya sudah hancur, cair. Apa yang bisa bu pertahan? Dan ibu, tolong jangan sampai berhenti mengemil. Setiap 1 jam ibu harus makan sesuatu, walaupun ringan-ringan, untuk mengurangi rasa sakit bu. Apa tuh? Penyakit apa namanya? Mah yang sudah super akut gitu ya. Nah, pokoknya lambungnya udah hancur lah gitu. Begitu ya Pak Dokter? Iya bu. Pergi ke Padang. Dokter Padang juga ngomong gitu. Oh ibu, mungkin nggak lama lagi, kira-kira seminggu lagi. Tambah cepat Pak. Iya. Dokter-dokter spesialis didatangi, kesimpulan mereka memang nggak bisa lagi bertahan hidup dengan lambung yang seperti itu. Sudah, kalau begitu, sang ibu mengambil kesimpulan positif. Kalau memang begitu, saatnya saya melakukan yang terbaik di penghujung umur hidup saya. Kata dokter, saya setiap jam harus mengemil sesuatu dan jangan biarkan lambung ini kosong, biar ada yang digilingnya. Yang dia lakukan apa? Saum Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nekat itu Pak. Dan apa yang dilakukannya berikutnya? Dia sholat kayak orang mau mati Pak. Khusyuknya dia sholat. Dia baca Quran seolah itu pertemuan terakhir dengan Al-Quran. Betul-betul Pak. Ibu ini suaminya polisi. Waktu itu suaminya masih aktif, ya, masih kerja. Suaminya gagah banget. Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anaknya yang jauh-jauh mulai berdatangan, mendekati hari meninggal katanya. Kain kapan dah dibeli? Di mana kuburan? Iya Pak, betul. Kain kapannya dah dibeli. Di mana tempat kuburannya dah ditentukan oleh si ibu ini. Dari Batam anaknya kumpul, dari Medan, dari Jakarta, dari Palembang kumpul semua. Kata dokter, kira-kira antara hari ini, besok atau lusa. Oh Masya Allah, ibadah tahajudnya kepada suaminya dia melakukan yang membuat suaminya tidak akan pernah lupa seumur hidup. Dia muliakan benar suaminya. Bagaimana dengan tetangganya, dia mohon maaf kemana-mana, dia cari ke siapa dia punya utang, barang siapa yang ada di tangannya dia kembalikan. Pokoknya udah Pak, kayak orang mau meninggal aja gayanya, ya. Semangat hidupnya terpompa gara-gara dia ingin memanfaatkan setiap waktunya untuk mencari apa yang Allah ridhoi. Ini yang bisa aku lakukan di hari-hari terakhirku. Itu aja Pak. Perkiraan besok mau meninggal, keluarga ada kumpul semua, ya, semuanya sudah disiapkan. Si ibu ini sholat isya. Mungkin ini sholat isya yang terakhir, besok aku sudah di alam yang lain. Ternyata tahajud bangun. Dia bangun, dia tahajud. Sampai subuh. Oh, masih hidup sampai subuh. Mungkin inilah subuhku yang terakhir. Allah mengizinkanku untuk menikmati subuh ini. Maka subuhnya berurai air mata, dia sholat Pak. Lepas subuh dia zikir. Zikir-zikir pagi yang diajarkan menurut sunnah dia baca semuanya sampai terbit matahari Pak. Udah terbit matahari, lewat 15 menit dia laksanakan salat sunat syuruk 2 rakaat. Setelah itu ibadah yang kami muliakan, apalagi semua ibadah dia kumpulkan. Anak-anaknya hanya heran, ini mama kok aneh ya. Makin dekat kematiannya, makin cerah wajahnya, makin bersih Pak wajahnya. Senyumnya makin menyenangkan hati siapapun menatapnya. Matanya bersih, tidak ada raut kesakitan. Ya Allah ya Rabb, zuhur pun datang, masih hidup ibu itu. Sementara air untuk memandikan dari disiapkan. Bayangin ke Pak,
Udah disiapkan semua. Karena kata dokter paling lama itu udah minggu kedua tuh, paling lama. Itulah yang paling lama hari itu. Sang ibu berkesimpulan zuhur masih hidup, mungkin asar kali ya matinya. Oh, kemana azan dia masih hidup, maka dia nikmati sholat asar itu seolah-olah dia sholat asar yang terakhir. Allah kasih bonus kali ini asar yang terakhir. Maghrib masih hidup. Benar Pak, maghrib masih hidup. Ya Allah, dia nikmati maghribnya dengan uraian air mata, dan dia berdoa nggak bosan-bosannya. Perasaan orang yang mau mati itu kayak gitu ternyata ya. Dia ingin memberikan yang terbaik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Isyaknya masih hidup, Pak. Lalu dia membaca doa dengan diletakkan posisi tangannya kayak orang mau jadi mayat gitu. Dia baca doa. Doa orang yang mau tidur, mungkin inilah tidurku yang terakhir dan bangunnya sudah di alam barzakh. Bayangan ibu itu begitu. Dia baca doa, dia hidupkan semua sunnah dan sebagainya. Dia pun tidur. Tahajud bangun. Wah, lewat 3 hari, Pak. Lewat 3 hari, ibu itu selalu bersangka ini bonus, ini bonus, ini bonus, dan selalu dia memanfaatkan waktu itu. Terakhir, anak-anaknya di mana-mana kan udah bosan nunggu. Karena sang ibu kok makin energik aja. Pergi ke dokter. Pak dokter, bukan mau mati ya, cuma mau ngelapor. Kok udah lewat dari limitnya. Sini, periksa bu. Diperiksa. Subhanallah. Ibu ngapain aja, kata dokter. Ya sesuai anjuran Pak dokter, banyak-banyak ibadah, cuma itu yang saya lakukan. Kenapa memang Pak dokter? Seluruh lambung ibu utuh, sehat, normal. Sampai sekarang ibu tidur Pak. Sampai sekarang ibu tidur. Saya panggil mama sama beliau. Kalau dia ketemu, bagaimana Nanda? Sehat. Mama gimana? Sehat, katanya. Subhanallah kaum muslimin. Ya, tumbuh rasa semangat untuk beribadah. Benar kata Imam Ad-Daqqaq. Orang yang banyak mengingat bahwa dia akan mati, dia akan tumbuh rasa semangat untuk beribadah. Ini yang terjadi pada seluruh para sahabat. Sahabat itu Pak, mereka sangat senang kalau mulai lemes ibadahnya, mulai hilang semangatnya, mereka ke kuburan. Bukan cari jimat. Bukan minta berkah kepada kuburan kiai, tapi mengingat bahwa dia akan jadi kayak gini. Itu yang membuat mereka, bahkan di antara salaf itu ada yang membuat kuburan di pinggir pintu keluar masuk rumahnya. Dia mau keluar rumah, dia ingat di sini tempat saya nanti nih. Ketika dia pulang ke rumah, bukan ini rumahku, tapi ini nanti nih. Mengingatkannya terus. Bahkan ada di antara sahabat, di antara tabi'in yang membawa kain kapan diletakkan ke dalam kantong kemana dia pergi, dia bawa, dia ingat terus ini kain kapan. Zikru hadhimil ladzat akan menimbulkan 3 kemuliaan ini. Menyegerakan orang itu cepat taubat, dan yang kedua, menjadikan orang ini qanaah terhadap apa dan sebatas apa rezeki yang ada di tangannya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat nasyatah di dalam beribadah dan beramal saleh. Kebalikannya kata Imam Ad-Daqqaq, apabila seseorang melalai-lalaikan mengingat bahwa dia akan mati, dan dia katakan lama lagi gitu gayanya, lama lagi, umurku baru 40, kata Nabi 60 sampai 70. Orang yang kayak gini akan dihukum dan dihinakan, kata Imam Ad-Daqqaq, dengan 3 kehinaan. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubatnya. Yang kedua, dia tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah ada di tangannya. Dan ini menjadikan dia semakin tamak Pak, semakin rakus, menjadikan dia tidak bisa menikmati apa yang ada, justru mengejar apa yang belum ada. Dan ini akan menghabiskan banyak waktunya daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang ini akan malas beribadah. Wal'iyadzubillah. Tumbuh malasnya beribadah. Udah tua-tuaan, mau pergi umroh, sekarang lagi waktu-waktu energik, manfaatkan untuk mencari rezeki. Udah tua nanti, udah digotong orang kemana-mana, baru pergi umroh. Ini contoh kaum muslimin, hamba-hamba Allah, bagaimana zikru hadhimil ladzat akan menumbuhkan 3 kemuliaan atau memunculkan 3 kehinaan yang mengingatnya.